Shalom saudara-saudara, saat ini saya ada di belakang rumah saya. Sudah jam 7.30 malam ya. Tapi masih sore. Saya tahu saat ini di Indonesia pagi-pagi hari Minggu Indonesia sedang merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saudara, karena saya merayakan Hari Paskah itu mengikuti hari Messianic Jews. Jadi menurut kalendernya Messianic Jewish itu mereka merayakan Paskah itu bukan hari ini, bukan kemarin ya, Jumat Agung, tetapi tanggal 22 April nanti. Nah, disitulah saya dengan bersama keluarga merayakan makan seder ya, seperti tradisi orang-orang Messianic Jews. Jadi saudara-saudara, saya merayakan Paskah itu nanti tanggal 22 April 2024 bersamaan dengan Messianic Jews. Tapi tidak apa-apa saudara-saudara, karena di Indonesia gereja pada umumnya mengikuti kalender dari Gregorian. Jadi saya ingin mengucapkan selamat Hari Paskah dan selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini, saudara. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Dia selalu bangkit tiap hari, kita bisa merayakan kebangkitannya kapan saja. Nah saudara, dalam kesempatan ini saya ingin membagikan satu firman Tuhan kepada saudara. Apa yang saya alami hari Selasa yang lalu di belakang rumah ini. Nah, oleh karena itu saya sengaja untuk menyampaikannya pada saat hari raya kebangkitan Tuhan Yesus di Indonesia, karena ceritanya tuh mirip-mirip sama gitu loh saudara ya. Bagaimana Tuhan memberikan saya begitu, menjawab doa saya, apa yang saya inginkan terjadi gitu ya. Tetapi bukan dengan cara saya, bukan dengan waktunya saya. Nah, ada hubungannya nanti dengan apa yang saya kerjakan di belakang rumah saya. Sekedar pemberitahuan, bulan-bulan Maret, April, summer gitu ya, itu adalah bulan paling sibuk buat saya, karena di Amerika ini adalah bulan musim semi. Jadi musim bercocok tanam, musim berkebun, musim berladang. Jadi saudara, saya akan sangat sibuk sekali di belakang rumah saya untuk menabur benih-benih, membersihkan, mulai menanam. Wah, pokoknya banyak kerjaannya di belakang rumah saya. Jadi tidak heran kalau teman-teman ngelihat saya agak jarang gitu live di YouTube gitu ya. Ya karena pekerjaan domestik di sini. Tapi puji Tuhan, lewat ini pun Tuhan masih bekerja ya. Nah, saya ingin memberikan kesaksian sedikit bagaimana ini ada hubungannya dengan tentang kesaksian tentang Lazarus. Nah, judul yang saya berikan pada kesempatan ini adalah ketika Tuhan tidak membangkitkan Lazarusku pada waktuku. Saudara, saya percaya bahwa kita semua punya Lazarus dalam hidup kita. Artinya di sini kita semua punya pengharapan ya di dalam hidup kita, di mana ketika kita memiliki pengharapan itu, kita ingin pengharapan kita itu dijawab, atau persoalan kita punya pengharapan deh. Lazarus tuh menyimbolkan suatu pengharapan. Nah, di dalam hidup kita, kita punya mimpi, kita punya pengharapan, kita punya visi, kita punya desire. Itulah Lazarus kita. Nah, suatu saat mungkin Lazarus kita sedang mati. Mungkin Lazarus kita, saudara, sedang mengalami sakit, sedang mengalami trouble ya, sedang mengalami kesusahan. Dan kita ingin sekali agar Tuhan menolong kita dan membangkitkan Lazarus kita pada waktu kita. Artinya apa? Seringkali kita menginginkan ketika kita mengalami Lazarus kita sedang sakit, pengharapan kita sedang sakit gitu ya, atau kita punya persoalan. Kita punya persoalan di dalam hidup kita, dan kita ingin supaya Tuhan agar bersama dengan kita pada waktu kita mengalami Lazarus kita yang sedang sakit, dan lebih parah lagi, Lazarus kita itu tiba-tiba mati gitu. Artinya apa? Pengharapan kita itu mati. Kerinduan kita itu mati. Keinginan kita itu mati.
Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan tidak berada di sana ketika kita sedang susah, ketika kita sangat membutuhkan Dia di saat-saat paling down kita. Dan kita kecewa. Dan kita merasa Tuhan, katanya Tuhan ada bersama-sama dengan aku, tapi kok Tuhan tidak ada di sana. Nah saudara, saya ingin membahas masalah ini pada saat kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, sebab Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan kehidupan. Orang yang sekalipun dia katanya mati, tapi dia akan hidup. Jadi saudara, yuk kita belajar. Saya ingin memasuki suatu kesaksian. Kesaksiannya adalah, saudara lihat di belakang rumah saya ya. Ini di background saya. Ini saudara bisa lihat, ini adalah retaining wall, artinya dinding dari belakang halaman rumah saya. Saya putar dulu. Ini saudara perhatikan ya, ini dinding saya. Kalau saudara ngikutin video saya, bahwa dinding ini sebelumnya bentuknya, coraknya tidak seperti ini. Jadi tidak ada corak-corak ini ya, tidak ada seperti itu. Kayak semen-semen gitu ya. Garis-garis itu saudara, itu adalah semen yang saya laburin ya di dalam tiap-tiap atau nih saudara bisa lihat, ini kayu. Jadi di antara kayu atas dan bawah ini ada apa ya, celah gitu loh saudara. Nah saudara bisa lihat, ini pasir ya, semua di atasnya ini itu pasir, berisi pasir semua. Nah kalau hujan datang, kalau badai datang deras sekali, maka pasir-pasir ini itu akan keluar merembes seperti air pancur gitu loh teman. Ya, tapi ini air pancurnya pasir dan dia akan mengalir keluar dari sini. Dan saudara seperti saudara bisa lihat nih, bagaimana begitu banyaknya pasir-pasir ini keluar dari celah-celah kayu-kayu tersebut ya, di antaranya gitu, semuanya banyak sekali di sini. Nah, ini adalah satu pekerjaan yang besar buat saya, masalah yang sangat besar sekali. Karena apa? Karena pasirnya terus mengalami erosi, itu di atasnya tuh jadi ada sinkhole. Saudara tahu kan, itu sinkhole ketika tanahnya gitu ambruk ke bawah dan menciptakan lubang yang besar. Nah ini parah sekali dan ngeri sekali kalau itu terjadi di sini. Karena saya bisa berdiri di situ, tanahnya tiba-tiba ambruk ke bawah. Saya bisa tenggelam di bawah gitu loh saudara. Nah saya lihat ini bahaya yang sangat besar sekali. Berkali-kali saya katakan kepada suami, Hani, tolong dong dipercepat karena ini sudah musim bercocok tanam, sudah musim bersemi, sudah musim hangat, sudah waktunya saya mulai bekerja di belakang. Tapi suami saya terlalu sibuk dengan kantornya, terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Jadi ada rasa kayak anxiety atau rasa cemas gitu ya, rasa kayaknya aduh saya ini orangnya kalau ada sesuatu yang gak beres tuh cepat-cepat pengen diselesaikan gitu, tidak suka ditunda-tunda apalagi yang mendatangkan bahaya gitu. Sempat suatu hari saya bilang sama suami sedikit ngancam gitu ya, Ani kalau kamu ngelihat kayak warning gitu loh, maksudnya Ani kalau kamu lihat saya nggak ada, kamu nggak nemukan saya di rumah, nggak temukan saya di mana-mana, cek deh di belakang rumah, cek di lubang, jangan-jangan saya ada mati di lubang sana gitu loh saudara. Karena suami saya ini agak menunda-nunda gitu loh saudara, menunda-nunda dan menganggap itu hal yang mungkin nggak begitu penting atau hal itu yang remeh gitu. Jadi dia cuma bilang ini, udah pokoknya jangan ke sana gitu. Ini itu bahaya sekali gitu, karena saya nggak, namanya juga tukang kebun gitu ya, yang passion gitu loh, memiliki passion yang besar untuk bekerja, ya tentunya saya nggak bisa nahan diri untuk naik ke sana begitu, tiap hari dicekin gitu, apakah tambah besar lubangnya atau enggak gitu. Nah itu sampai 2 bulan tertunda suami saya ngerjainnya. Nah sekarang musim semi, musim April, itu musim hujan deras saudara, dan ini saya lihat masalah yang lebih besar lagi pasti akan bertambah di kedepannya. Jadi untuk mencegah masalah yang lebih besar ini, saya ingin menutup semua celah-celah yang ada di seluruh barisan kayu dinding ini,
Saudara bisa lihat berapa meter ini, begitu banyaknya ya. Coba saya hitung, mungkin ini sekitar ada, mungkin sekitar kesininya tuh 20 meteran, 20 meteran lah mungkin ya. 20 meteran atas dan bawah. Dan bayangkan tiap tiap garis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan tiap dinding itu ada 8 garis. Jadi 8 garis ini saya harus tutup semua celah-celahnya. Dan ini pekerjaan yang sangat berat sekali. Ini adalah pekerjaan untuk laki-laki, teman-teman. Ini pekerjaan bukan seharusnya dikerjakan oleh perempuan. Ini tukang, ini pekerjaan profesional. Nah, jadi Tuhan memberikan saya hikmat untuk memberikan solusi. Karena saya tahu suami saya itu terlalu sibuk, dia nggak akan punya banyak waktu untuk bekerja di belakang rumah. Jadi saya ingin menghindari pekerjaan yang lebih besar ke depannya. Nah, kebetulan hari Selasa yang lalu, menurut berdasarkan forecaster atau cuaca gitu ya, bahwa 2 hari akan hujan badai berturut-turut. Nah, kalau hujan badai berturut-turut, ini pasti saudara, pasirnya itu makin banyak lagi akan berkeluaran. Karena itu yang mengakibatkan hujan badai yang besar gitu ya, anginnya kencang, maka pasirnya berkeluaran seperti air terjun, air pancur gitu loh, teman-teman, dari dinding. Nah, oleh karena itu saya sedang berlomba-lomba dengan waktu. Hari itu hari Selasa gitu. Saya bilang, menurut forecaster, menurut perkiraan cuaca, jam 5 sore itu akan turun hujan sampai malam, sampai besoknya. Jadi hari Selasa pagi saya berusaha untuk come up with solution atau keluar dengan solusi bagaimana cara melakukannya. Saudara-saudara, saya bukan seorang tukang, tapi luar biasa bagaimana Tuhan memberikan saya hikmat, solusi apa yang harus dilakukan dengan setiap dinding tersebut. Roh Kudus memberikan saya hikmat, bikin pasir, jadi adukan pasir dan semen gitu ya, dan itu untuk menutup celah-celah supaya pasir tidak keluar. Nanti semen-semen itu akan kering sehingga cuma air aja yang mengalir, tapi pasirnya nggak akan mengalir begitu. Akhirnya saya aduk semen, saya belajar dari internet gitu ya teman, bagaimana cara membuat adukan semen, bagaimana cara rasionya. Akhirnya saudara, dalam keadaan memang sengsara membawa nikmat gitu ya. Jadi kita we learning by doing. Jadi kita belajar dengan mempraktekkannya. Nah, kadang-kadang persoalan membuat kita jadi pinter. Jadi saudara, kalau ada masalah gitu ya, jangan dibuang masalahnya. Tapi justru masalah kadang-kala membuat kita menjadi lebih pintar, lebih berpengetahuan gitu ya. Karena itu akan push kita, mendorong kita untuk mencari tahu solusinya. Jadi ya sengsara membawa nikmat. Begitu. Akhirnya saya belajar, saya aduk gitu ya, semen-semen ini, dan hari pertama, hari Seninnya itu terjadi gitu saudara. Tapi akhirnya saya cuma melakukannya tuh hanya sebagian daripada garis-garis saja yang paling utama, paling besar-besar begitu ya. Nah, itu hari Senin kalau tidak salah, atau beberapa hari berikutnya, sebelumnya begitu. Nah, tetapi hari Selasa, karena saya sudah tahu itu adalah hari badai begitu, hujan besar turun, maka saya kasih goal saya, pengharapan saya, hari Selasa semua dinding-dinding ini harus tertutup begitu. Tetapi saudara, saya punya mimpi bahwa suami saya punya kerinduan, suami saya harus membantu dan anak-anak harus membantu pada hari itu. Saya punya pengharapan yang sangat besar karena suami saya itu jarang sekali sebenarnya terlibat di dalam kebun-berkebun ini. Semuanya tuh 90% tuh adalah kerjaan saya sendiri gitu loh teman-teman. Kalau ada yang mereka terlibat kayak suami gitu ya, kalau udah pekerjaan yang angkat-angkat yang sudah sangat saya tidak mampu lagi gitu ya, ya baru mereka turun tangan. Tapi kalau untuk sehari-hari tidak, seperti kayak angkat batu gitu, baru suami turun tangan. Jadi saya berusaha memang
dari awal saya memang orangnya nggak mengandalkan mereka. Apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Begitu, teman-teman. Passionnya juga beda ya. Mungkin passion suami saya tuh bukan di kebun gitu. Mungkin passionnya dia tuh di luar atau kerjaan yang lain begitu. Tapi dia suka suka makanan gitu, suka makan hasil kebun saya. Luar biasa. Nah, oke. Balik lagi saudara, hari itu hari Selasa pagi. Saya minta suami untuk tolong gitu. Tapi ternyata suami sendiri punya agenda hari itu. Sudah ada jadwal, dia harus mengerjakan, dia harus menghubungi banyak orang, dia harus harus kerja dengan kantor, dia ada pekerjaan administrasi yang harus dia kerjakan begitu. Nah, begitu mendengar bahwa suami nggak bisa bantu, saya menjadi down. Saya menjadi sampai saudara, karena tangan saya ini udah capek sekali, ini udah sampai kapalan loh teman-teman. Tangan saya ini sampai kapalan, ini padahal tangan ini kecil ya. Itu karena udah ngerjain sedikit daripada menyemen gitu, menempel atau menambal dari dinding ini. Karena itu pasir ya. Saya harus pegang pasir, saya harus pakai ini, pakai glove gitu ya. Jadi saya harus ambil ini pasir, terus harus ditempeli, terus badannya itu ya saudara harus 45 angle gitu bentuknya, supaya bisa menarik nih pasir ke garisnya gitu loh. Jadi dan juga sampai ke bawah, sampai ke atas, sampai sampai ke tingkat yang ke garis ke-8. Sedemikian saudara sulitnya untuk melakukannya. Jadi kadang-kadang tangan ini penuh dengan goresan-goresan. Bahkan darah tuh saya lihat ya, darah tuh ngalir gitu di sini karena ada pohon raspberry, pohon-pohon berry yang berduri. Saya nggak sadar gitu bahwa tangan saya tuh sudah kegores sama duri-duri dari berry tersebut, karena ada di belakang berry-berry tersebut, teman-teman. Namun itu pun saya press on. Jadi teman-teman, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu ya, saya lihat gitu, tangan saya sudah kapalan, udah capek. Jadi hari Selasa saya menginginkan, sangat mengharapkan, desperate, sudah besar sekali keinginannya, suami akan bantu hari itu, anak-anak akan bantu hari itu. Tapi ternyata mereka tidak bisa. Wah, saya literally secara nangis saudara, minta sampai saya nangis gitu saudara, keluar air mata, tolong dong. Ini pekerjaan laki-laki, ini bukan buat perempuan mestinya. Bisa nggak minta tolong? Tapi suami nggak bisa begitu, karena dia harus kerjakan sesuatu. Udahlah ya, sebagai perempuan begitu, ada rasa kesal, ada rasa putus asa, ada rasa mungkin kecewa, campur aduk. Ada harapan yang besar tapi jawaban itu tidak terjadi, harapan itu tidak terjadi. Inilah Lazarus saya. Tapi ini belum sampai ke tempat ke Lazarusnya gitu. Saya pikir udahlah, Tuhan, biar bagaimanapun nanti toh juga aku juga yang turun tangan. Lebih baik aku kerjakan sendiri. Akhirnya saudara, dengan kekuatan yang ada, hari itu saya mulai kocok lagi, bikin lagi adukan semen yang banyak begitu ya. Adukan semen saya mulai kerjain sendiri. Mulai dari jam 11 kalau tidak salah hari itu. Enggak, mungkin lewat kali ya, mungkin jam-jam sudah makan siang sepertinya. Iya, sudah makan siang, mungkin sekitar jam 1-an kalau tidak salah, teman-teman. Nah, akhirnya saya kerjakan sendiri. Terus saya lihat cuaca mulai mendung gitu, jam-jam 5 itu saya lihat jam, cuaca mulai mendung. Tapi ternyata suami saya belum selesai juga dari kerjaannya. Jadi saya udah mulai rada-rada gimana ya, rada cemas gitu loh. Jadi saya ingat betul setiap jam gitu ya, waktu proses ini lagi ngerjain apa tuh, nempelin ini semuanya, mata saya tuh ngeliatin ke pintu setiap saat tuh, pintu belakang rumah saya. Mata saya itu sambil kerja ngeliatin tuh, harapannya ke pintu, kapan suami saya muncul, kapan dia keluar.
kayak anak kecil gitu loh teman-teman ya, mengharapkan sekali kapan suami saya keluar, lewat dari pintu itu, keluar dari pintu itu dan bantu saya. Ini adalah Lazarus saya. Tapi ternyata nggak datang-datang juga. Sampai akhirnya sekitar jam 5-an, suami akhirnya keluar gitu ya. Waduh, saya udah sempat senang gitu, kirain suami akan bantu karena udah mau jam 5. Mungkin supaya hujannya kan menurut perkiraan itu sekitar jam 5 gitu. Tapi saat itu belum keluar juga hujannya belum turun juga. Akhirnya suami keluar, saya mengharapkan dia akan bantu. Bukannya suami bilang, "Oke, honey, what can I do?" gitu. Tapi ternyata suami say goodbye. Bilang, "Honey, saya mau ke Bible study." Saya langsung kaget gitu. Saya bilang, tiba-tiba saya ingat semua pelajaran-pelajaran Bible study tentang soal prioritas. Bahwa prioritas itu yang pertama adalah Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga baru pelayanan, gitu kan ya. Terus berarti saya mulai pikir gini, wah, panah-panah si jahat, si iblis mulai datang ke otak saya. Berarti saya ini bukan prioritasnya. Berarti dia lebih memprioritaskan Bible study. Berarti dia tidak memprioritaskan bantu istri di rumah. Wah, kacau tuh pikiran teman-teman ya. Udah mana lagi capek, udah mana lagi lesu, buru-buru hujan mau turun begitu. Nah, tapi suami ternyata pergi juga. Sampai saya bilang, "Hani, apakah kamu tidak mau memprioritaskan istrimu? Apakah kamu harus pergi Bible study? Emangnya kamu di sana tuh jadi apa?" "Oh, saya ada," jawab suami saya ada tanggung jawab gitu. "Tanggung jawabmu apa di sana?" Padahal mereka itu bukan leader atau bukan apa gitu ya. Saya nggak ngerti tanggung jawab apa begitu. Tapi akhirnya dia harus pergi juga. Saya harus telan ludah gitu ya. Ada rasa kecewa, ada rasa ditinggalkan, ada rasa kok kayaknya ditolak gitu ya. I'm not priority. Saya bukan prioritasnya. Perasaan-perasaan ini muncul gitu loh. Ada kekecewaan. Pengharapan yang tadi begitu besar sekali untuk suami bisa bantu, itu luluh lantak. Akhirnya saya cuma menghibur diri saya sendiri. Saya bilang, "Tuhan, tolong saya." Akhirnya saya panggil anak saya si Paul. Paul akhirnya keluar dan saya bikin kocokan yang begitu banyak supaya tidak perlu kocok berkali-kali karena perlu waktu gitu ya. Nah, akhirnya Paul datang bantu di saat-saat terakhir. Saya mengharapkan Paul bisa bantu lakukan pekerjaan yang lebih banyak gitu dari saya ngerjakan yang di atas, dia ngerjain di bawah. Saya selesai yang di atas semuanya, Paulnya baru bisa ngerjain yang cuma mungkin 1 meter jaraknya. Sementara ini jarak masih 20 meter lagi bisa dikerjain gitu. Nah, pengharapan saya sama si Paul juga yang mengharapkan dia melakukan besar, ternyata tidak. Saya harus turun tangan lagi, karena Paul nggak ngerti bagaimana cara melakukan. Dia cara tarangannya lurus gitu ya. Sementara kalau saya kan harus samping digeret gitu pasirnya. Jadi semua banyak gitu. Sekali garis gitu ya nempelin panjang. Nah, kalau Paul tuh dikit-dikit gitu satu. Saya akhirnya kecewa juga sama si Paul. Saya mulai nggak sabaran juga gitu sama dia, kecewa juga. Aduh, Paul, padahal tadi mami sudah harap kamu sudah selesaikan di bawah. Akhirnya saudara, saya harus kerjain lagi di bawah. Nah, waktu itu saya minta sama Tuhan. Saudara tahu, saya kan woman of faith ya. Saya adalah wanita yang penuh dengan iman. Seringkali saya mengalami kalau kita pelayanan di lapangan terbuka, pelayanan doa gitu di capitals atau di kapital-kapital di Amerika atau di kantor-kantor wali kota di Amerika. Seringkali saya berdoa, perintahkan kepada hujan gitu dengan otoritas agar tidak turun. Nah, biasanya tidak turun gitu loh saudara. Jadi nurutin apa yang saya perintahkan. Nah, hari itu saya ingat
Saya ingat sekali, saya bisa perintahkan hujan untuk tidak turun gitu. Tapi entah mengapa saat itu hati saya tidak seperti ada em, kayak apa ya, memiliki dorongan untuk memerintahkan gitu ya, memerintah dengan otoritas gitu. Hai langit atau hai penguasa di udara, jangan turunkan hujan, saya perlu. Enggak gitu saudara. Entah kenapa ini harinya makin, saatnya makin gelap ya saudara, nggak apa-apa ya. Entah kenapa saat itu karena saya sudah down, sudah putus asa, sudah rasa kecewa, sudah rasa kecapean, letih dan lesu gitu loh saudara. Em, saya akhirnya seperti kayak memohon sama Tuhan, memelas gitu loh teman-teman. Saya bilang begini, Tuhan, minta tolong deh Tuhan. Tuhan tolonglah, jangan turunkan hujannya Tuhan. Tuhan, supaya kami bisa menyelesaikan masalah ini. Tuhan, Engkau tahu betul kan bahwa pekerjaan ini sangat berat. Dan Tuhan, saya tidak mau begitu hujan datang itu semua pasir-pasir lulur lagi. Jadi apa yang kami kerjakan sia-sia, apa yang hambamu kerjakan sia-sia. Tuhan, tolonglah Tuhan. Aku minta appointment 1 jam. 1 jam saja Tuhan, tambahin tuh 1 jam Tuhan kasih supaya saya bisa ngerjain ini semuanya. Dan saudara, teman-teman, akhirnya saya tetap kerjakan gitu dengan satu pengharapan, memelas, memohon sama Tuhan. Tuhan, jangan turunkan hujan ya, saya minta 1 jam Tuhan. Tolong Tuhan, supaya kami bisa menyelesaikan masalah ini, supaya nanti hujan datang gitu, ini tidak tumpah pasir-pasirnya. Saudara, mujizat terjadi. 1 jam berlalu, hujan tidak turun. Tuhan betul-betul menjawab doa. Dan setelah itu saudara, 1 jam tidak turun. Tapi ada beberapa mungkin sedikit lagi, mungkin 1 meteran lagi saudara, yang harus saya kerjain lagi. Dan hujannya sudah, ceritanya hujannya tuh turun nih teman, saudara-saudara ya. Ini hujan itu turun pernah, jadi sebelum apa ya, gimana, saya masih ingat suami pergi, tunggu sebentar saudara. Jadi ceritanya hujan turun dulu beberapa menit gitu ya, sebelum saya berdoa jangan turun 1 jam gitu loh. Saya minta, jadi sebelum ada janji 1 jam dengan Tuhan, jadi hujan itu ceritanya jam 5-an turun gitu loh saudara. Mungkin sekitar ya jam 5 kami masuk lagi, tapi ini kami sudah sempat aduk nih semennya banyak gitu loh ya. Oh ya, benar. Jadi sebelum saya ada appointment dengan Tuhan, saya udah keburu ngaduk pasir yang banyak sekali begitu untuk menyelesaikan semuanya, jadi nggak berkali-kali diaduk. Tiba-tiba turun hujan. Nah, kita tutup nih adukan pasirnya supaya tidak kena air gitu ya. Kita masuk ke dalam, saya memohon Tuhan, tolong Tuhan supaya hujan itu berhenti. Nah, kira-kira hujannya itu turun gak begitu deras gitu, sekitar mungkin ada 10 menitan. Nah, tetapi masih terang. Kami keluar mungkin sekitar jam 5-an begitulah teman-teman ya. Keluar sekitar jam 5-an. Sebentar ya, saya nyalain lampu dulu. Oke teman-teman, saat ini saya masuk ke rumah karena di luar sudah gelap dan dingin. Kita sambung ya teman-teman di rumah. Jadi pada waktu jam 5 lewat, hujan berhenti lagi setelah 10 menit gitu ya teman-teman ya. Akhirnya kami lanjutkan lagi di luar bekerja dengan Paul. Dan akhirnya saudara-saudara, saya minta janji, saya minta sama Tuhan, tolong jangan turun hujannya Tuhan di dalam 1 jam. Ya, saya jadi tolong diralat ya. Mohon maaf teman-teman ya, saya ralat sebentar. Karena banyak sekali yang terjadi saat itu. Jadi time frame-nya mungkin agak tidak tepat saya menyampaikannya. Jadi waktu sekitar jam 4-an itu gitu ya. Jam 4-an itu turun hujan gitu teman-teman. Turun hujan sebelum saya minta izin sama Tuhan untuk jangan turun hujan. Lalu kami keluar lagi
gitu. Suami belum pergi, masih di rumah. Kami keluar lagi bekerja, pekerjaan masih banyak di atas karena saya masih ingat adukan masih banyak gitu ya, berarti masih banyak kerjaan pada waktu itu. Nah, waktu disitulah saya berusaha berlomba dengan waktu, karena sudah jam 4 lewat gitu ya, so mau jam 5 akan turun hujan besar begitu, dan matahari masih ada. Nah, disitulah saya terus gitu kerjakan dengan segenap hati, berlomba dengan waktu. Di saat-saat itulah saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong jangan turun hujan. Tuhan tolong jangan turun hujan. Nah, di saat itu juga saya terus ngeliatin gitu ke pintu supaya suami itu keluar dari pintu untuk bisa menolong agar mempercepat proses penempelan dinding-dinding tersebut. Nah, ternyata suami begitu dia sekali keluar, dia bilang dia mau pergi ke Bible study. Nah, disitulah pengharapan saya betul-betul kayak turun gitu. Pengharapan itu langsung sirna, pudar, kekecewaan, merasa tidak diutamakan, merasa ditinggalkan, merasa tidak diperdulikan atau merasa tidak disayang gitu ya, atau diprioritaskan. Nah, di saat itulah kekecewaan itu akhirnya saya tahu saya harus mengandalkan Tuhan gitu. Saya nggak bisa mengandalkan suami lagi, saya tidak punya siapa-siapa lagi kecuali anak saya yang ada saat itu gitu bekerja, bantu saya cuma dialah. Nah, di saat-saat keputusasaan itu terjadi, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya Tuhan supaya pekerjaan ini selesai. Tuhan, saya minta Tuhan agar Engkau memberikan saya waktu 1 atau 2 jam. Tuhan, atau 1 jam saja Tuhan. 1 jam biar kami selesaikan ini dengan sore ini begitu. Nah, setelah itu saudara, mujizat terjadi. Dalam hitungan 1 jam itu di atas itu selesai ya. Selesai di atas, nggak nyampe lah 1 jam gitu. Yang di atas semuanya selesai, saya turun ke bawah, saya mengharapkan Paul akan sudah menyelesaikan banyak, ternyata tidak. Cuma ada 1 meteran yang dia kerjakan. Saya sedikit kesal dengan si Paul juga begitu. Aduh, ini kok nggak bisa malah membantu gitu ya. Akhirnya saya harus turun tangan juga. Adalah saya minta lagi sama Tuhan. Ini udah 1 jam lewat nih teman-teman. Akhirnya kita kerjakan lagi, seperti ada mujizat lagi. Terjadi yang namanya percepatan acceleration dari Tuhan. Mungkin seperti kayak malaikat gitu. Bantu saya untuk mengerjakan semua yang di bawah gitu, cepat selesai. Nggak tahu, ada semacam percepatan gitu ya. Cuma saat itu saya nggak terlalu mikir-mikir, pokoknya dikerjain aja begitu. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, waktu masih saya semea gitu ya, darling, can you not do? Waktu saya masih semea, saya masih ingat waktu cuci baju dari paman saya. Badan saya masih kecil waktu itu ya, cuciannya wah berember-ember begitu. Biasanya saya nangis gitu teman-teman. Tapi begitu saya kenal Tuhan, saya akhirnya mengucap syukur, akhirnya seperti terjadi percepatan. Tiba-tiba nggak nyampe berjam-jam gitu ya, nggak nyampe 2 jam lewat, bajuan semua tercuci, jemur gitu. Jadi saya bisa melihat pada waktu saya masih muda pun terjadi yang namanya percepatan dari Tuhan membantu saya ketika saya mengucap syukur. Nah, di saat itu saya melihat bagaimana Tuhan setia, Tuhan membantu, Tuhan menolong, terjadi percepatan. Dan 1 jam itu, teman-teman, itu hujan tidak turun. Di situ saya mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Tapi ada sedikit lagi, mungkin ada sekitar di sana sini gitu ya yang perlu ditempel begitu. Saya negosiasi lagi sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan boleh nggak minta 1 jam extension Tuhan, 1 jam Tuhan, 1 jam lagi. Tapi extensionnya ini bukan untuk nempelin, tapi supaya tempelan itu ada waktu untuk kering. Jadi kalau dia langsung hujan gitu ya, begitu kita tempelin pasirnya, kena hujan kan pasti luber lagi gitu kan teman. Jadi saya berdoa, Tuhan tolong dong kasih 1 jam lagi Tuhan, 1 jam lagi. Biar ini pasirnya kering dulu Tuhan. Biar nanti apa yang kami kerjakan tuh tidak sia-sia.
Saudara, di dalam keadaan yang desperate, dalam keadaan yang kita tidak bisa menggantungkan diri kepada manusia, di dalam keputusasaan, di saat-saat tidak ada jalan, hanya kalau ada mujizat, saudara, baru saudara bisa lihat Tuhan buka jalan. Di saat itulah saya melihat Bapa itu setia, Tuhan Yesus itu setia. Mujizat yang pertama, hujan tidak turun, bahkan 2 jam dia tambahkan, dia extension, ada tambahan extension, 2 jam tidak turun hujan. Jadi Tuhan betul-betul menjawab doa saya. Apa yang saya doakan di saat saya yang sudah desperate itu, yang udah nggak ada harapan sama manusia, kecewa sama manusia gitu ya, kecewa sama suami pada saat itu begitu. Tetapi akhirnya saya menaruhkan pengharapan saya sama Tuhan sepenuhnya, minta belas kasihan Tuhan. Begitu selesai, saya ngucap syukur. Wah, baju begitu kotor, darah gitu ya saudara, ada di mana-mana bekas itu goresan-goresan gitu. Tangan begitu sampai dibengkokkan aja tuh saudara, itu dilurusin aja tuh sakit gitu. Itu sampai garis luka di mana-mana karena kena pasir kan, kegores-gores begitu. Tapi dalam keadaan lelah, dalam keadaan sakit tersebut, pinggang juga udah nggak karu-karuan, badan juga sakitnya udah nggak karu-karuan. Bayangkan gitu ya, berjam-jam badan kita dalam keadaan posisi yang aneh begitu. Tapi karena anugerah Tuhan, saya dikuatkan. Saya mengalami mujizat Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Saya mengalami kebangkitan Lazarus pada saat itu. Di mana apa yang Lazarus yang saya harapkan gitu, pertolongan atau pengharapan yang saya harapkan, Tuhan tuh maunya jawab lewat suami. Suami datang gitu loh pada saat saya membutuhkan, supaya saya itu jangan capek, jangan ngerjainnya sendirian gitu ya. Nah, time frame-nya itu maunya saya ingin Tuhan tuh kirim suami saya itu tepat pada saat-saat itu, di saat-saat saya membutuhkan itu, sebelum hujan turun gitu. Tapi itu tidak terjadi. Nah, ini mengingatkan dan setelah selesai gitu ya, tapi saya mengucap syukur. Saya mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan tuh bagaimana? Begini. Di dalam keadaan kita putus asa kepada manusia, kecewa gitu kepada manusia, tapi Tuhan tidak membiarkan Lazarus kita betul-betul mati. Memang kita mengalami kematian Lazarus. Lazarus ini saya katakan pengharapan, ya. Keinginan, time frame-nya Tuhan, ada waktu di saat kita membutuhkan Tuhan. Kita ingin saya ingin suami saya membantu saya tepat di mana saya betul-betul membutuhkan. Tapi Tuhan izinkan, entah apapun itu lewat hati suami dan bagaimana, itu tidak terjadi. Supaya apa? Tuhan ingin memberikan mujizatnya kepada saya. Tuhan ingin saya mengalami kebangkitan Lazarus di dalam hidup saya. Tuhan ingin saya mengalami dia. Dan Tuhan ingin dia dimuliakan. Tuhan ingin saya mengalami kesaksian tentang dia. Dan Tuhan ingin memuliakan saya juga di saat-saat itu. Begitu. Terus dan pada saat itu saya bilang gini, Tuhan, saya masih sempat waktu itu setelah selesai semuanya, saya merenungkan masih di luar. Gitu saya bilang, Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Jadi maksudnya ini terjadi itu maksudnya pengalaman itu gitu. Kenapa suami tidak menjawab, tapi kenapa Tuhan jawab suami saya di saat-saat bukan melalui suami, tapi Tuhan jawab dengan cara yang lain. Gini jawaban Tuhan. Karena aku ingin memuliakan Engkau. Dan aku ingin namaku dipermuliakan. Artinya dia ingin saya memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun Lazarus kita mati. Tetapi orang yang percaya akan hidup. Orang percaya akan hidup. Nah, kita akan baca saudara ya dari Yohanes 11. Nah, di dalam Yohanes 11 ini baru kesaksian ya. Itu tadi kesaksiannya saya, pengalaman. Tapi sekarang kita akan bicara soal di dalam pengalaman peristiwa Lazarus dibangkitkan. Kita akan baca
di firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betani, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Tuhan, kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Jadi pada waktu Lazarus belum mati, sudah dikirim kabar kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan. Itu pengharapannya daripada Maria dan Marta. Ya, ini sebelum mati loh, Saudara. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah dimuliakan. Ingat saudara kesaksian saya, Tuhan izinkan saya mengalami kematian Lazarus, supaya nama Lazarus saya itu suami tidak membantu pada saat saya inginkan. Dan Tuhan izinkan pengharapan itu mati. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Nah, terus saya sambung lagi ayat 5-nya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, sekarang nih, Tuhan kok malah berlambat-lambat. Nah, di sini masalah yang saya alami. Saya mengharapkan Tuhan datang sebelum hujan turun, tapi kok malah pengharapan itu tidak terjadi. Bahkan seolah-olah Tuhan tidak ada di sana. Di saat saya membutuhkan dia, Tuhan tidak menjawab. Di saat walaupun berita sudah sampai, saya sudah sampaikan kepada Tuhan Yesus. Bahkan saya nangis gitu loh pagi-paginya. Tapi kok kayaknya malah Tuhan memperlambat jawaban. Bahkan tidak memberikan jawaban seperti yang saya inginkan. Malahan kekecewaan yang ada. Ya, begitu. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Nah, sekarang nih Tuhan mulai berbicara kepada murid-muridnya, kita kembali lagi ke tempat si Maria dan Marta, wilayahnya. Di mana sebelumnya itu orang-orang Yahudi di kampung itu, saudara, hampir membunuh Tuhan Yesus. Jadi bagi murid-muridnya gak mungkin Tuhan Yesus mau kembali lagi ke sana. Tapi akhirnya Tuhan Yesus ngajak mereka balik ke sana. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Tuhan Yesus sedang berbicara bahwa dia adalah terang dunia. Kalau mereka percaya kepada terangnya, maka mereka tidak akan tersandung imannya. Ya, sekalipun mereka berjalan di tengah-tengah kegelapan dunia, tetapi karena terang Kristus ada di dalam dirinya, maka pengharapan itu tidak akan pernah mati dan mereka tidak akan pernah tersandung imannya. Gitu. Tapi masalahnya saat ini, gitu ya, mereka sudah tersandung-sandung karena mereka nggak percaya. Itu masalahnya. Makanya mereka Tuhan Yesus harus mengizinkan Lazarus mati dulu sampai 4 hari. Karena Tuhan Yesus sudah melihat bahwa terang mereka ini tidak berjalan di dalam terang dia. Karena mereka tidak percaya kepada dia. Belum percaya. That's the biggest problem. Makanya Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi, kematian Lazarus ini. Untuk apa? Menghidupkan terang, menghidupkan kegelapan yang ya, menghidupkan kegelapan yang ada di dalam diri mereka. Begitu. Nah, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Saudara, ada satu hal yang saya lihat dari peristiwa ini. Di dalam peristiwa ini, gitu ya, saudara, terjadi banyak sekali miskomunikasi, mispersepsi, misunderstanding, ya, salah pengertian, salah persepsi
miscommunication, misunderstanding gitu. Banyak sekali di antara mereka, di antara murid-muridnya, ya, di antara para orang Yahudi. Ini sampai kadang-kadang tuh kebingungan itu banyak terjadi gitu loh saudara. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa bahwa Lazarus sedang tidur, dia sedang berbicara soal bahwa Lazarus mati gitu loh saudara. Jadi ada bahasa yang lain dalam istilah istirahat atau tidur gitu ya di dalam budaya Yahudi. Jadi orang yang mati itu disebut rest. Makanya kalau kita ada orang mati, kita selalu bilangnya rest in peace gitu, beristirahat gitu loh dalam damai gitu. Jadi ya Tuhan Yesus sedang mengatakan dia sedang rest gitu loh, sedang tertidur. Aku akan pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Tetapi murid-muridnya pikir dia tidur kayak tidur sementara. Tidur secara jasmani gitu kayak kita biasa pada malam hari tertidur. Jadi kita lihat bagaimana misunderstanding ini ya terjadi juga di antara murid-muridnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Begitu. Artinya mungkin tertidur sementara gitu loh ya. Terkapar gitu maksudnya di tempat tidur. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata sedang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Nah, Tuhan Yesus sekarang tidak pakai bahasa kiasan lagi. Dia langsung terus terang, dia bilang, Lazarus mati. Ternyata misunderstanding lagi saudara. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ya Tuhan Yesus ini alasannya. Jadi Tuhan punya rencana. Kenapa seringkali ketika kita sedang membutuhkan Tuhan Yesus pertolongannya di saat-saat kita membutuhkannya, di saat-saat paling sedihnya kita, di saat-saat kita membutuhkan pertolongannya, di saat-saat kita paling down, di saat-saat kita paling menderita. Kok kita merasa Tuhan Yesus tidak ada di sana? Sekarang kita tahu bahwa saat-saat seperti itu Tuhan bisa izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan punya rencana yang lebih besar di balik daripada penderitaan kita tersebut, di balik daripada kematian Lazarus kita tersebut, kematian daripada pengharapan kita. Ya, karena Tuhan punya rencana yang indah. Dari sekedar keinginan kita yang ingin tercapai pada saat itu juga. Lalu di ayat 16 kata Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Nah, ini si Didimus juga misunderstanding juga, salah pengertian juga. Sekarang dia malah, yuk kita pergi ke sana yuk, biar kita sama-sama mati sama dia. Jadi mungkin dia tell me atau asal ngomong gitu ya kayak Petrus gitu, atau dia mungkin juga miscommunication juga, misunderstanding juga. Ya, ini kita bisa melihat bagaimana banyaknya miskomunikasi di dalam peristiwa kematian Lazarus. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betani terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Saudara bisa hitung sendiri ya, 2 mil itu berapa kilometer begitu. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Jadi ini Lazarus itu sudah dikubur saudara, sudah 4 hari matinya. Jadi sudah masuk di dalam liang kubur. Nah sekarang mereka ada di rumah begitu untuk acara penghiburan ya. Kira-kira begitu suasananya saat itu. Ayat 20, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu
bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Saudara, coba kita perhatikan kata-kata ini. Maria, ini kita tahu ya, Maria ini orang yang heboh orangnya, gitu ya. Orang yang passionate about Tuhan, dan juga dia suka melayani, tapi kadangkala dia banyak bicara, dan apa yang dia bicarakannya itu kadang-kadang dia nggak tahu apa yang sedang dia bicarakan. Gitu. Orang yang asal ngomong, orang ngomong seolah-olah dia tahu apa yang dia bicarakan, seolah apa yang dibicarakan itu penting sekali atau sangat bermanfaat sekali, atau sangat membantu sekali, tapi ternyata apa yang dia ucapkan itu salah, gitu. Ya, apa yang diucapkan itu malahan nggak benar. Nah, sekarang dia ngomong sama Tuhan Yesus. Pertama, dia menyalahkan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan pernah dia bilang begini, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi dia tahu betul kalau Tuhan, dia tahu kalau Tuhan Yesus itu mengasihi mereka. Tahu dia tahu betul. Dan Marta tahu, bukan Maria, mohon maaf. Marta tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Marta tahu bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat, bisa menyembuhkan, bahkan pasti bisa menghentikan supaya adiknya jangan mati. Dia tahu betul itu, percaya betul. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak ada di sana. Walaupun dia sudah kirim kabar kepada Tuhan Yesus, Lazarus sedang mati yang kau kasihi. Jadi dia punya pengharapan yang besar. Tapi pengharapannya saat itu, saudara, tidak terjadi. Dan dia kecewa sama Tuhan Yesus. Nah, dia kecewa sama Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus datang ketika adiknya sudah mati. Jadi sekarang dia seolah menyalahkan Tuhan Yesus. Tuhan, seandainya Engkau ada di sana pada waktu itu, dia pasti tidak akan mati. Betul nggak apa yang dia katakan itu, pernyataan itu? Secara teologis, secara rohani, secara biblikal, memang betul ya. Karena dia percaya Tuhan Yesus bisa lakukan sesuatu. Masalahnya adalah itu tidak terjadi. Apa yang dia inginkan tidak terjadi pada saat itu. Oke teman-teman, sekarang kita pindah di kamar tidur saya. Kita akan lanjutkan, ya maklum lah ya. Inilah ciri khasnya Ibu Hana, apa adanya begitu. Oke, yuk lanjut lagi. Tadi kita sampai di mana ya teman-teman? Ketika Marta, sebentar. Oke, di ayat 21, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, pasti Engkau tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Engkau akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Kau minta kepadanya. Jadi dia percaya kalau pertama ya Marta itu menyalahkan Tuhan Yesus. Seandainya Engkau ada di sini Tuhan, pasti ini akan tidak terjadi. Saudara, pernah nggak di dalam hidup kita melakukan hal yang sama Tuhan? Di saat-saat kita putus asa, di saat-saat kita membutuhkan Tuhan, di saat-saat paling tersusah kita, dan kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, kita tahu Tuhan menjawab doa kita, kita tahu Tuhan sayang sama kita, kita tahu Tuhan bisa melakukan mujizat, dan ketika kita berdoa, pengharapan doa kita tersebut tidak terjadi. Dan kita mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, Kau di mana? Katanya Tuhan sayang saya. Tapi kok Tuhan tidak ada yang terjadi? Tapi kok Tuhan tidak bantu? Kok Tuhan tidak jawab doa saya tepat pada saat di mana saya membutuhkan? Kok Tuhan tidak ada di situ? Pernah ya saya melihat ada seorang laki-laki khotbah di jalanan gitu, penginjil di Amerika khotbah di jalanan. Dan paling sering nih orang yang justru bertanya dan marah dan mengekspresikan amarahnya kepada penginjil jalanan tersebut. Mereka biasanya datang dengan memberikan suatu pertanyaan begini. If your God is really, really God and true, where was He during this time? Where was He when I was abused? Artinya, Indonesia kan gitu ya. Kalau memang Tuhanmu itu adalah betul-betul nyata,
Di manakah dia di saat-saat saya tersiksa? Ketika saya diperkosa, ketika saya hampir dibunuh, ketika saya disiksa. Ini pertanyaan dari seorang ibu-ibu yang pada waktu kecil dia mengalami penyiksaan, sexual abuse, ya, penyiksaan secara seksual, penyiksaan secara fisik gitu. Dan sebagai anak kecil. Dan oleh karena kekecewaan itulah dia merasa bahwa Tuhan tidak tolong dia di saat-saat dia paling vulnerable, paling rentan. Kok Tuhan tidak ada di situ? Dan biasanya mereka kecewa sama Tuhan dan menyalahkan Tuhan dan tidak mau percaya sama Tuhan lagi. Itu sebabnya ketika mereka mendengarkan khotbah, Tuhan Yesus baik, dia mengasihi saudara, dan dia mulai komplain, dan dia mulai men-challenge gitu, menantang kepada penginjilnya. Kalau memang Tuhan itu ada, di mana dia pada saat saya lagi membutuhkannya? Saudara, ini adalah bukan satu cerita yang baru. Bahkan Marta sendiri 2000 tahun yang lalu mengalami peristiwa yang sama, memberikan pernyataan yang sama. Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak hadir? Nah, saudara, yang kedua, Marta percaya sama Tuhan Yesus bahwa dia bisa melakukan mujizat. Saat itu dia punya pengharapan. Dia bilang begini, Tuhan, pada saat ini juga aku tahu engkau bisa melakukan sesuatu. Kalau engkau berdoa sama Bapa, pasti dijawab. Ya, di ayat 22 kita baca di sini. Tetapi sekarang pun aku tahu, I know you. Bahwa Bapa akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Nah, sekarang dia mengatakan, memberikan pernyataan sama Tuhan Yesus. Now I know, sekarang pun aku tahu. Kalau engkau berdoa sama Bapa, Bapa pasti akan menjawab engkau. Nah, secara teologis, secara doktrin, secara spiritual, Marta mengenal cara Tuhan bekerja. Mengenal how God works. Dia mengenal Bapa, dia mengenal Tuhan Yesus. Karena dia bilang, I know, saya tahu. Dia tahu kalau Tuhan Yesus doa itu, dia minta sama Bapa, pasti dijawab. Nah, sekarang Tuhan Yesus respon nih. Jadi pada saat itu juga, Marta ingin Tuhan Yesus lakukan sesuatu. Dia nyatakan, ya. Nah, sekarang kita lihat, sesuai nggak apa yang dia diperkatakan mulutnya dengan apa yang ada di hatinya, imannya. Nah, kadangkala antara iman kita dengan pikiran kita bertolak belakang. Karena apa? Kita mungkin tahu Alkitab. Kita mungkin tahu teori doktrin tentang Tuhan. Kita tahu siapa Tuhan Yesus. Kita tahu siapa Bapa. Kita tahu hubungan Tuhan Yesus dengan Bapa. Kalau Bapa itu sayang sama Tuhan Yesus. Kita tahu ini semua. Tapi iman kita belum tentu sejalan dengan apa yang kita tahu. Kita akan buktikan. Ya, di ayat 23. Nah, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Sekarang ketika Marta dia tahu bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu, dia berarti dia punya pengharapan. Sekarang Yesus meresponi pernyataan daripada pengetahuan teologis daripada si Marta. Saudaramu akan bangkit. Berarti Tuhan Yesus mengkonfirm pengetahuan rohaninya si Marta, right? Benar bukan? Nah, kita akan lihat bagaimana respon si Marta lagi. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa dia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah loh, sekarang perkataan si Marta tidak nyambung dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pikirannya nggak nyambung. Apa yang diucapkannya, respon Tuhan Yesus, ya apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah sekarang dia meresponinya dan makin nggak nyambung. Karena apa? Dia sekarang berbicara soal eskatologis. Nih Marta nih
punya pengetahuan Tuhan Yesus yang luar biasa loh. Dia ngerti teori hubungan Bapa dengan anak, ya. Dia mengerti teori tentang eskatologis, tentang kebangkitan akhir zaman, tentang akhir zaman. Dia punya pengetahuan ini, gitu. Tapi realitas daripada iman sehari-harinya belum tentu sejalan, gitu loh saudara. Kita akan lihat lagi, buktikan ini. Kita akan lihat bagaimana orang-orang di sekitar kita punya pengetahuan tentang Tuhan, tapi prakteknya itu tidak, gitu loh saudara. Ini seringkali kita berhadapan dengan, baik itu laki-laki maupun perempuan, kita seringkali berhadapan dengan Marta-Marta di sekeliling kita. Orang yang punya pengetahuan eskatologis, punya pengetahuan tentang teologis, tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Punya pengetahuan teori tentang Tuhan. Tetapi realitasnya, saudara, they don't live in it. Mereka tidak tinggal di dalam realitas daripada iman yang mereka perkatakan, atau pengetahuan yang mereka ucapkan, atau yang pengetahuan tentang Tuhan yang mereka miliki. Mereka tidak jalaninnya. Padahal tuh iman tuh sederhana sekali. Tuhan Yesus sedang bilang, oke, aku akan bangkitkan dia pada saat ini. Tapi dia nggak nyambung. Karena dia berpikir Tuhan Yesus itu tentang yang akan datang. Berarti imannya dia antara ucapannya dengan imannya saat itu tidak sejalan. Ya. Lalu dia mulai berargumentasi dengan Tuhan Yesus. But headache. Nah, inilah si Marta. Seringkali Marta ini, saudara, ya, dia berargumentasi. Waktu dia berargumentasi dengan Tuhan Yesus, Tuhan itu si Maria, nih cuma diam aja, duduk diam sementara aku udah kerja. Nih Marta ini punya sikap, ya, attitude hati yang memang tuh perlu ditundukkan, perlu ditaklukkan. Karena antara karakter dia dengan pengetahuannya belum sejalan. Dan ini tambah lagi, imannya belum sejalan dengan pengetahuannya. Kita akan bisa melihat Marta-Marta di akhir zaman ini, saudara. Lalu akhirnya, setelah dia bilang, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dia mulai menunjukkan, saudara, kemampuan daripada pengetahuan eskatologisnya sama Tuhan Yesus. Dia mulai ngajarin Tuhan Yesus. Ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, saat ini Tuhan Yesus tuh bicara seplain, ya, plain itu apa adanya. Dia sedang tidak bicara masalah eskatologis. Tuhan Yesus sedang bicara polos apa adanya. Kalau dia bicara tentang saat ini. Orang yang sudah mati, kalau percaya di dalam dia, pasti bisa bangkit. Jadi Tuhan sedang berbicara, I'm in control. Aku berkuasa, apapun itu masalahmu. Dan dia berkata, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saya percaya Tuhan Yesus, ketika satu kata Tuhan Yesus, kadang-kadang dimensinya itu banyak. Ya, banyak layers of dimensi. Bicara soal saat ini, Tuhan bisa bicara soal yang akan datang, Tuhan bisa bicara soal jasmani, tapi dia juga bisa bicara soal spiritual matter atau masalah rohani. Jadi ketika kita mendengar pernyataan Tuhan Yesus, saudara, kita harus berusaha untuk menilai atau mendengarkan, ini Tuhan Yesus sedang bicara soal berapa layer nih, berapa lapis nih. Lapis rohani, lapis waktu saat ini atau sekarang atau apa. Ya. Nah, dan saya percaya ketika dia bilang setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan kau akan hal ini? Ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini, saya percaya ada banyak layer. Yaitu lebih daripada satu layer. Dia sedang berbicara mengenai eskatologis juga, tapi dia juga sedang berbicara masalah fisik. Bicara mengenai masalah time frame pada saat itu juga. Tidak hanya bicara soal eskatologis. Ya. Nah, masalahnya dia mau mengatakan, kamu percaya nggak akan hal ini? Kalau aku bisa menyembuhkan
orang yang mati dan membangkitkan orang yang mati saat ini juga secara fisik loh. Nah, kira-kira Tuhan Yesus tuh ingin mengatakan hal itu kepada Marta. Lalu ayat 27 kata Marta, "Iya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias." Nah, dia tahu Yesus ini Mesias, Yesus ini dikasih Bapa, bahwa Yesus ini adalah raja yang akan datang. Ya, Mesias yang akan datang kembali gitu, yang akan membangkitkan orang hidup dan mati. Sekarang, Saudara, dia bicara lagi soal teologi. Engkau adalah anak Allah. Dia yang akan datang dalam dunia. Dia bicara lagi mengenai pengetahuannya. Dia punya pengetahuan yang dalam tentang siapa Tuhan Yesus. Bahkan dia ngajarin sama Tuhan Yesus, "This is your identity Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini identitas kamu. Pertama, kamu tuh anak Allah. Kedua, kamu tuh adalah Mesias. Ketiga, kamu nanti akan datang ke dunia." Seolah-olah dia ngajarin Tuhan Yesus siapa Tuhan Yesus. Emangnya Tuhan Yesus nggak perlu Emangnya Tuhan Yesus nggak tahu siapa dia? Tapi saudara, pernah nggak sih kita ini pernah sih berhadapan dengan orang-orang seperti Marta ini, gitu loh. Kita ngajarin Tuhan Yesus siapa dia. Tuhan, you adalah Bapa yang mengasihi aku. Jadi engkau harus mendengarkan doaku, karena kan engkau mengasihi aku. Kita seolah-olah ngajarin Tuhan Yesus siapa dia. Padahal tuh Tuhan Yesus tahu siapa dia. Emangnya Tuhan perlu pengumuman dari dari Marta siapa dia. Tapi itulah, ada sedikit, apa ya aku bilang gitu, spiritual pride. Ada kayak semacam kesombongan rohani di dalam diri Marta. Ya, seolah-olah dia sebenarnya tahu banget tentang Tuhan Yesus. Tapi dia gagal di dalam mengerti hatinya Tuhan Yesus. Di dalam mengerti hati Bapa. Ini kegagalan Marta. Banyak pengetahuan, gagal mengerti hati Bapa, hati Tuhan Yesus. Saudara familiar dengan hal ini? Ayat 29, ayat 28. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana. Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Nah, nih Marta langsung bertindak. Dia setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia ingin memberikan kabar yang terbaik sama adiknya. Dan ya, heroik itu tadi loh. Ya, rasa heroik itu, akunya itu masih kuat gitu. Dia lari ke tempat Maria untuk memberikan kabar yang terbaik. Dan akhirnya Maria meresponi, ayat 32-nya. Setibanya Maria di tempat Yesus, ketika orang-orang Yahudi bersama-sama Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan ini coba saudara, bagaimana kebingungan timbul kembali. Marta datang menyampaikan, berbisik kepada adiknya, Tuhan Yesus ada di sana. Langsung Maria semangat gitu ya saudara. Wah, ini yang ditunggu-tunggu gitu. Dia ingin melampiaskan kekesalannya. Dia ingin melampiaskan isi hatinya. Dia langsung berdiri, kabur, lari, meninggalkan rumahnya, meninggalkan tamu-tamunya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, sampai dia di depan Tuhan Yesus, ya kita lihat ini. Setibanya Maria, sebelumnya kita melihat bagaimana respon daripada orang-orang di sekitar Maria. Terjadi miskomunikasi lagi, misunderstanding lah, bukan miskomunikasi. Terjadi misunderstanding lagi, salah pengertian lagi, confusion, bingung. Ketika orang banyak melihat Maria keluar dari rumah, saat itu juga mereka berpikir Maria ini lagi stres, ini mungkin sudah stres kali dia tuh balik lagi ke kubur, mungkin dia lagi masih sedih,
Mungkin dia balik ke kubur untuk apa? Meraung lagi di sana. Mereka punya pikiran negatif seperti itu, saudara. Nah, sering kali ya, saudara, ketika kita ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika kita desperate mau ketemu dengan Tuhan Yesus, gitu loh, saudara. Orang-orang di sekitar kita pasti akan memiliki persepsi yang salah tentang kita. Mungkin di kita dikirain gitu ya, orang yang putus asa, orang yang sangat desperate, orang yang gila, orang yang wah nggak punya iman gitu ya. Kok dia masih sedih sih? Kok dia masih meraung sih? Ya ada orang banyak menuduh kita dengan berbagai macam-macam asumsi gitu. Banyak orang memiliki asumsi yang salah ketika kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus. But it's okay, ya. Nah, ketika ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Nah, sekarang saudara, dia mulai menyalahkan Tuhan Yesus. Dia mulai menumpahkan kekesalannya, isi hatinya gitu ya, Maria. Dia sendiri pun dari perkataan ini, seandainya Tuhan, jika ada penyesalan gitu loh, kok kamu nggak hadir Tuhan? Karena kalau seandainya kamu ada di sini Tuhan, dia pasti nggak akan mati. Dia ada iman bahwa Tuhan Yesus kalau ada, pasti ini tidak terjadi. Tapi tidak terjadi sesuai dengan kenyataannya, dan dia mulai menyalahkan Tuhan Yesus lagi. Ya. Jadi kita bisa melihat attitude-nya gitu. Ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Maka menangislah Tuhan Yesus. Menangislah Yesus. Saudara, kalau di bahasa aslinya, ya di dalam terjemahan bahasa Inggris, di ayat 33 dikatakan gini, "Therefore, when Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, he groaned in the spirit and was troubled." Groan ini mengerang gitu ya. Groan itu kayak kita groan in spirit kalau berdoa gitu ya, berdoa untuk bangsa gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu I'm groaning, gitu loh. Kayak rasa beratap, sedih. Tapi ada tambahan bahasa gitu, saudara, di sini. Nggak dia cuma groan, nggak cuma dia rasa kayak semacam meratap gitu, tapi ada juga kata yang lain, and was troubled. Artinya trouble ini dalam bahasa aslinya itu ada suatu perasaan kayak agitated. Agitated itu artinya ada kayak semacam perasaan sedih, tapi juga ada perasaan rasa kekesalan gitu loh, saudara, ya. Rasa upset atau kesal gitu. Jadi kekesalannya ini dia bukan karena sedih, dia merasa kehilangan dari kehilangan si Lazarus, tapi jiwanya terganggu oleh karena keadaan orang-orang, keadaan iman orang-orang yang ada di sekitarnya, betapa mereka tidak percayanya kepada dia bahwa dia bisa melakukan sesuatu saat itu juga. Jadi rohnya Tuhan Yesus itu rada sedih, tapi juga disusahkan oleh karena ketidakpercayaan orang-orang yang di sekitarnya, termasuk murid-muridnya, termasuk orang-orang Yahudi yang ada di sekitarnya, termasuk juga Maria dan Marta. Jadi dia bilang begini, karena kan dia sudah tahu bahwa dia bisa membangkitkan si Lazarus. Tapi dia menangis, saudara, groaning tuh nangis gitu ya. Tapi nangisnya di sini ini nih bukan karena dia nangis sedih gitu loh, saudara. Banyak kita dengar bahwa Tuhan Yesus tuh mengerti kesedihan kita dan dia juga menangis dengan kita. Tapi kalau saya lihat dari bahasa aslinya gitu ya, saudara, catatannya itu bahwa ada
tambahan kata agitated, atau agitated itu artinya ada sedikit kayak semacam perasaan terganggu jiwanya, kekesalan gitu, upset gitu loh saudara. Lalu Yesus menangis. Nah sekarang ketika Yesus menangis bukan karena dia sedih, karena ditinggal, sedih untuk orang-orang itu, tapi dia sedih karena kedegilan hati atau ketidakpercayaan orang-orang di sekitarnya. Ibarat kata sudah kehilangan kata-kata untuk berusaha meyakinkan Maria dan Marta dan orang-orang di sekitarnya, termasuk murid-muridnya, bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Bahwa orang yang mati bisa bangkit kembali di dalam Kristus. Tapi mereka masih belum ngeh juga, masih gak percaya juga. Jadi orang-orang Yahudi berpikir bahwa Yesus tuh sangat mengasihi si Lazarus sampai dia nangis loh. Nah gitu pikirannya. Padahal kan Yesus kan gak cuma mengasihi si Lazarus toh, Yesus juga mengasihi mereka. Jadi Yesus juga sedang menangisi orang-orang Yahudi itu juga yang tidak percaya kepadanya. Jadi agitationnya dan kesedihan Tuhan Yesus itu adalah karena ketidakpercayaan mereka. Akhirnya dia langsung ngomong saja, di mana kalian kuburkan dia. Di ayat 37, tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Nah, lihat kan? Gak heran kenapa Yesus itu groaning. Kenapa Yesus itu sedih, kesel gitu ya. Agitated gitu. Rasa sedikit terganggu jiwanya. Oleh karena kedegilan hati mereka. Sekarang dia mulai nyalakan Tuhan Yesus. Orang ini bisa memelekkan orang buta. Mereka sudah ngelihat Tuhan Yesus bisa memelekkan orang buta. Sekarang dia nyalain Tuhan Yesus. Masa orang mati ini dia tidak bisa bangkitkan? Apa dia nggak bisa bertindak? Padahal tuh Tuhan Yesus tuh sedang mau menuju ke kuburan untuk membangkitkan. Iya, tetapi mereka masih menyalahkan Tuhan Yesus tidak berbuat apa-apa. Saudara, pernah nggak sih kita merasa kita seperti menyalahkan Tuhan Yesus? Kok Tuhan Yesus nggak bangkitkan? Kok Tuhan Yesus tidak menjawab doaku? Kok Tuhan Yesus tidak ada pada saat aku membutuhkannya? Pada saat orang tuaku mati, pada saat orang tuaku sakit. Kok sampai saat ini suamiku belum sembuh-sembuh sih? Kita mulai mempertanyakan, keabsahan kasih Tuhan Yesus kepada kita. Ya, kita mulai meragukan kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan bisa membangkitkan orang. Saya pernah ngalamin saudara, karena saya pernah mengalami masa-masa seperti ini. Ketika anak saya si Paul, waktu dia masih berusia 5 tahun, gitu ya saudara, pneumonia. Dia ada flu, ada batuk, ada sakit. Saya udah doain bermacam-macam doa, tapi nggak sembuh-sembuh. Panggil bermacam-macam pendeta, nggak sembuh-sembuh juga. Akhirnya saya desperate, saya mulai kecewa sama Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan, sembuhkan deh. Gitu saudara, saya udah habis kata-kata mau ngucapin apa lagi. Saya mulai kehilangan. Kalau saya mulai bimbang. Saya keluar dari mulut saya, Tuhan ada nggak sih? Wow. Dalam perjalanan hidup saya, saat-saat itulah saudara, kejatuhan saya. Jadi saya pernah ngalamin Lazarus, saudara. Dalam hidup saya. Nggak sampai mati secara fisik. Saya sudah menyerahkan Paul sama Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil dia. Kalau Tuhan mau, I know dia akan masuk surga. Tapi kalau Tuhan mau sembuhkan dia, ya udah terserah Tuhan, sembuhkan aja. Nah, saudara, saya punya ACC itu sampai seperti itu. Ada gak sih Tuhan? Padahal saya udah bangkitkan orang mati pernah. Memelekkan mata orang buta saya pernah. Tapi saat itu, ketika saya mengharapkan Tuhan menyembuhkan anak saya, di saat saya membutuhkannya, itu tidak terjadi. Dan saya mulai meragukan Tuhan. Kalau saudara pernah mengalami masa-masa kebimbangan, saudara tidak sendiri. Kalau saudara sudah pernah mengalami Lazarus saudara mati, saudara tidak sendiri. Saya ngalaminnya. Tapi akhirnya Tuhan baik. Dia membangkitkan Lazarus saya kembali. Paul sembuh saudara. Tapi bukan yang seperti saya inginkan.
tapi dengan caranya Tuhan. Begitu. Lalu kita baca lagi saudara ya. Ayat 38. Maka masgullah pula hati Tuhan Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Nah, kata masgul ini saudara, ini lagi saudara, trouble, groan in the spirit. Karena apa? Karena ketidakpercayaan orang-orang tersebut. Padahal dia sudah mau menuju ke dalam, menuju ke kuburan untuk membangkitkan Lazarus. Saudara, saya ingat ada satu lagu, even though when we don't feel it, He's working. Even when we don't feel it, He's working. He never stop. He never stop working. He never stop. He never stop working. Saudara, kata-kata ini artinya sekalipun kita tidak melihat, Yesus sedang bekerja. Bukan berarti Tuhan sedang tidak bekerja. Sekalipun kita tidak merasa Tuhan tidak sedang bekerja, bukan berarti Tuhan sedang tidak bekerja. Ada kalanya saudara kita nggak merasa Tuhan tuh sedang bekerja. Tuhan Yesus tuh sedang berjuang, sedang giat-giatnya mempersiapkan sesuatu buat kita, mempersiapkan rencananya, mempersiapkan jalan untuk kita bisa mengalami kebangkitan Lazarus dalam hidup kita. Cuma waktunya tuh perlu mungkin 4 hari. Artinya waktunya kelihatannya berlambat-lambat. Waktunya tuh tidak terjadi seperti yang kita mau, cepat gitu, langsung. Tidak. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja kalau kita tidak lihat, Tuhan tidak jawab doa kita tepat pada waktunya. Dan kadang-kala kita merasa Tuhan gak ada di sana buat kita. Hanya karena kita tidak merasa Tuhan tidak hadir. Atau hanya karena kita merasa Tuhan tidak menjawab doa kita, bukan berarti Tuhan sedang tidak menjawab doa kita. Dia jawab doa kita, tapi bukan dengan cara kita. Bukan dengan time frame-nya kita. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, dia sudah berbau. Sudah 4 hari dia mati. Loh, emangnya Tuhan gak tahu? Nah ini kan seringkali kita merasa kita lebih tahu daripada Tuhan Yesus. Emangnya Tuhan gak tahu kalau orang sudah mati 4 hari, dia sudah bau? Tuhan tahu. Kita seringkali kita mendahului Tuhan. Mendikte Tuhan apa yang harus dia lakukan. Kita seolah-olah kita punya sikap hati, kita lebih tahu daripada Tuhan. Mesti begini Tuhan, mesti begitu, harus begini dan harus begitu. Daripada memiliki hati yang berserah, udahlah Tuhan, terserah Tuhan saja. Kalau mau Tuhan, ya udah, kalau memang Tuhan mau menyembuhkan, ya sembuhkan. Sometimes kita perlu hanya berserah. Terserah Tuhan saja. Saudara, di dalam penyerahan kita sama Tuhan, mungkin kita nggak ngerti. Ya mungkin cara Tuhan melakukan pekerjaannya itu melebihi atau di luar daripada melawan hukum alam ini. Tuhan kadangkala harus mengambil peranannya yang melawan hukum alam untuk melakukan mujizatnya. Nah, yang namanya iman, kalau kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya, dalam hidup kita, kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Walaupun kelihatannya hidup kita tuh harus melawan hukum natural atau hukum alam. Kita berada di situasi ketidakmungkinan. Tetapi justru di dalam situasi yang ketidakmungkinan itulah baru kita bisa melihat mujizat Tuhan. Baru kita bisa melihat surga turun. Baru kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Kalau tidak melawan hukum alam, namanya ini bukan iman, bukan berada di dalam sistem kerajaan Allah, bukan berada di dalam alam supernaturalnya Tuhan. Atau di realmnya Tuhan.
hal yang biasa saja. Tapi Tuhan ingin kita keluar dari our ordinary life, kehidupan kita yang alami, kehidupan kita yang sehari-hari, kehidupan kita yang biasa, supaya kita bisa mengalami kehidupan yang extraordinary. Tuhan tidak mau kita memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja, saudara. Tapi Tuhan, kalau kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, kalau kita mau mengalami Tuhan, kita harus berada di dalam kehidupan yang di luar, kadang-kala tuh di luar akal, berada di luar hukum alam, berada di luar sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Jadi izinkan Tuhan melakukan hal-hal yang tidak biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru kita bisa melihat mujizat Tuhan. Maria berkata, Tuhan, dia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati. Nah, Maria ini ingin mencegah Tuhan Yesus bekerja. Maria ingin mencegah Tuhan Yesus tanpa dia sadari dia sedang mencegah Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat, mencegah Tuhan Yesus untuk membangkitkan adiknya dari orang mati. Karena apa? Otaknya masih berada di alam natural. Imannya masih berada di alam natural. Ternyata selama ini baru ketahuan bahwa, bukan Maria, mohon maaf, Marta ternyata selama ini walaupun dia kenal Tuhan Yesus, walaupun dia tahu tentang teologi, teori, tentang doktrin, tentang Tuhan Yesus, tetapi ternyata dia masih berada tinggal di dalam alam natural. Dia masih hidup ordinary. Dia masih memiliki iman ordinary atau pikiran ordinary. Pikiran di dunia ini masih hidup di alam natural. Dia belum memasuki alam supernaturalnya Tuhan Yesus. Walaupun kelihatannya kata-katanya rohani. Dia mengerti tentang eskatologis. Dia mengerti tentang identitas Bapa Anak. Dia mengerti tentang kebangkitan di masa yang akan datang. Yesus sebagai Mesias yang akan datang. Tetapi dia tidak hidup di dalam imannya. Dia tidak betul-betul tinggal di dalam iman percayanya kepada, tidak mengenal hati Bapa, tidak mengenal hati Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus saat ini? Saudara, iman kita harus menjadi realitas, tidak hanya yang akan datang. Makanya banyak orang Kristen bosan menjadi orang Kristen karena mereka cuma berpikir tentang yang akan datang. Oh iya, nanti kita kalau mati kita akan dibangkitkan. Tapi mereka gagal melibatkan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya sehari-hari. Karena apa? Mereka cuma bisa berteori tentang Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak menjalankan imannya. Dan saat ini saya mau katakan, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian. 2000 tahun yang lalu, Yesus mati di kayu salib. Dan dia dikuburkan 3 hari. Dan 3 hari kemudian, Yesus bangkit dari kematian. Dan dia naik ke surga. Pada waktu disalib sebelum Tuhan Yesus mati, Yesus sudah mengatakan, merinding saya saudara. Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. It is done. Artinya saudara, apa yang Tuhan Yesus mau lakukan di dunia ini saudara? Peperangan rohani Tuhan Yesus terhadap kematian, peperangan rohani Tuhan Yesus terhadap kutuk, terhadap persoalan, terhadap dosa sudah selesai karena dia sudah mau mengembuskan napasnya terakhir dan dia deklarasikan it is done, sudah selesai. Aku memberikan diriku, aku akan mati, aku mengalahkan maut, aku mengalahkan kutuk, aku mengalahkan musuh-musuh. Nah, musuh-musuh sekarang ada di bawah kakiku. Yesus pada waktu dia belum mati saja, dia sudah mendeklarasikan kemenangan, sudah selesai. 3 hari kemudian saudara, dia bangkit. Setelah dia bangkit 40 hari kemudian saudara, Yesus naik ke sorga. Alkitab berkata dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia bersyafaat buat saudara dan saya. Dan dia sekarang menjadi hakim bagi bangsa-bangsa. Bukan lagi saudara, dan bangsa-bangsa sekarang saudara ada di bawah pemerintahan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dia memberikan saudara, membagi pekerjaannya kepada orang-orang tebusannya.
saudara dan saya, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang kita memerintah katanya dari singgasananya di surga. Makanya Tuhan Yesus ingin kita hidup di dalam kuasa kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus tidak mau kita hanya bisa berteori tentang siapa Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mau kita hidup di dalam kuasa kebangkitannya saat ini juga. Saat ini juga dalam setiap hari dalam hidup kita. Kalau ada Lazarus yang mati di dalam hidup kita, Tuhan Yesus mau mengatakan, "Hei, Lazarusmu yang mati akan bangkit kembali saat ini." Apapun itu pengharapan saudara yang kelihatannya sudah mati. Saudara, saya mau katakan di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya mau katakan, Lazarusmu sekalipun saat ini sudah mati, tapi Tuhan Yesus bisa bangkitkan. Karena Yesus sudah bangkit daripada kematian. Dan kita cuma hanya percaya saja. Saudara, bukan hanya bisa berteori, jangan berteori. Bahkan kadangkala saudara, yang sebenarnya menghentikan Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita, yang sebenarnya kadangkala yang menghentikan Tuhan Yesus untuk bergerak dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Kita mencegah Tuhan Yesus untuk bertindak dalam hidup kita. Karena apa? Kita pikir kita lebih tahu daripada Tuhan Yesus. Dan kita masih hidup di dalam alam natural ini. Sementara Tuhan Yesus sudah mau mengatakan Lazarus bangkit. Kadangkala di saat Tuhan mau melakukan, waktunya sudah dekat saudara. Malah kita yang mencegah. Oleh karena apa? Mindset kita yang masih duniawi. Oleh karena apa? Keraguan-raguan kita. Karena kita masih manusia duniawi. Kita masih belum hidup dalam manusia rohani. Kita masih hidup dan takluk di bawah pemerintahan dunia ini. Sementara Tuhan Yesus katakan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah warga negara kerajaan surga. Berarti saudara, kita takluk kepada sistem kerajaan surga, bukan kerajaan dunia ini. Sama seperti karena saya percaya Tuhan sudah jawab doa saya. Saya percaya kalau saya contohnya ya, kesaksian-kesaksian sebelumnya, waktu kami pergi dari kapital ke kapital, dari satu kota ke kota yang lainnya, saya memperkatakan kepada penguasa di udara yang dipercayakan atas hujan. Saya katakan, "Hei, engkau penguasa di udara atas hujan, kami ini anak-anak Kristus, Tuanmu." Saya perkatakan, "Tuanmu, Yesus Kristus, engkau harus taat mendengar dan engkau harus taat kepada kami. Kami saat ini diperintahkan untuk berdoa bagi kota kami ini. Oleh karena itu, agenda apapun yang kau miliki, engkau harus hentikan. Hujanmu harus berhenti. Biarkan kami melakukan tugas kami dulu. Baru engkau bisa turunkan hujanmu kembali tuh. Lakukan tugasmu kembali." Sehingga karena saya memperkatakan itu dengan suatu iman percaya bahwa kita memerintah bersama dengan Kristus, ada otoritas. Yesus bisa melakukan hal ini. Tuhan Yesus katakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Elia berdoa kepada hujan tidak turun 3,5 hari. Dia berdoa kembali hujan turun kembali 3,5 tahun. Bukan 3,5 hari, 3,5 tahun saudara. Hujan turun 3,5 tahun kembali. Elia tidak beda dengan kita. Saudara, kita ini justru saudara kita harus berjalan di dalam kuasa Elia. Karena apa? Karena Tuhan yang disembah Elia, sekarang saudara, Tuhan yang sama adalah Tuhan yang tinggal di dalam diri kita sekarang. Tuhan yang memberikan kuasa kepada Elia untuk melakukan mujizat. Dan Tuhan yang sama, saudara, saat ini tinggal bersama dengan kita. Jadi iman kita itu saudara harus aktif. Jangan biarkan keraguan kita menghentikan Tuhan Yesus untuk bekerja. Oleh karena itu saya memohon kepada Tuhan, ada waktunya memang kita berbicara dengan otoritas memerintah, ya gitu ya saudara. Tapi ada waktunya kita memang harus, Tuhan, kita minta tolong. Sama Tuhan saya bilang, Tuhan. Tapi saya meminta itu dengan iman. Karena saya akan dijawab. Kalau saya nggak punya iman, saya mungkin nggak berdoa gitu ya saudara. Saya bilang, Tuhan, tolong jangan turunkan hujan ya Tuhan. 1 atau 2 jam Tuhan. 1 jam, setidaknya 1 jam Tuhan. Setelah 1 jam tidak turun hujan, saya tambah lagi deh Tuhan. Dikasih loh saudara, Tuhan tuh baik.
Gak terbatas kasihnya. Tapi saudara, kita harus memiliki sikap hati yang humble. Humble. Jadi jangan sombong. Jangan sok tahu. Jangan melawan. Jangan pikir kita lebih tahu daripada Tuhan. Jangan ngajarin Tuhan Yesus. Seolah kita lebih tahu daripada dia. Atau jangan memerintahkan sama Tuhan Yesus, dia harus begini dan begitu. Ya, ini kita lihat Marta begitu. Jangan menjadi batu sandungan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Yaitu mindsetmu, pikiranmu, dagingmu yang justru menghindari Tuhan bekerja, bahkan ingin menstop untuk Tuhan bekerja, membangkitkan Lazarus kita. Setelah itu saudara, jawab Yesus. Dia responin lagi tuh kata si Marta. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi sudah jelas Tuhan Yesus ingin menyatakan kemuliaan Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk Marta dan Maria. Tapi Marta nggak ngeh juga, saudara. Akhirnya saudara, Tuhan Yesus bilang, bukankah sudah kukatakan? Jadi kalau aku di situasi Tuhan Yesus saat itu gitu ya saudara. Aduh, hati ini ya kesal-kesal juga. Seringkali saya ngalamin hal seperti ini dengan suami saya, saudara. Di saat-saat saya katakan, ini Tuhan loh yang ngomong nih. Kadang-kadang suami saya tuh gak selalu percaya. Ya, kadang-kadang tuh justru kesal sendiri, agitated gitu. Untuk bicara dengan suami saya, untuk berusaha untuk meyakinkan bahwa apa yang saya dengarkan ini, apa yang saya ucapkan ini adalah dari Tuhan. Ya, Tuhan Yesus juga berhadapan dengan orang-orang yang begitu juga saat itu ya saudara. Jadi ya gak heran, kita ini kan murid-muridnya Tuhan Yesus. Ya, oke. Di ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingin aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah ia berkata demikian, berserulah dia dengan keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepadanya, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Saudara, kita melihat ujung cerita daripada peristiwa kebangkitan si Lazarus ini. Suatu proses pekerjaan untuk melakukan mujizat yang memakan waktu cukup panjang di tengah-tengah bangsa Israel. Oleh karena kedegilan hati mereka, oleh karena kebimbangan hati mereka, oleh karena ketidakpercayaan mereka. Yesus harus argumentasi dulu, harus ada perdebatan doktrin dulu, perdebatan teologis gitu dulu dengan Marta gitu ya saudara. Dia harus dihina dulu sama orang-orang Israel. Bahkan dia salah asumsi oleh murid-muridnya gitu, disalah mengerti begitu. Ya, sekarang saya mengerti mengapa Tuhan Yesus harus menunda 4 hari. Bahkan menunda untuk berangkat ke sana 2 hari. Oleh karena apa? Orang-orang yang dia hadapi adalah orang-orang yang hatinya masih belum percaya kepadanya. Dan akhirnya saudara, Tuhan Yesus menang. Iman menang. Firman Tuhan menang. Rencana Tuhan menang. Mari kita belajar saudara dari peristiwa
kebangkitan Lazarus. Pelajaran pertamanya adalah satu, kadangkala Tuhan tidak bekerja di saat-saat kita inginkan. Cara-cara Tuhan bekerja seperti yang kita inginkan. Jadi pelajaran yang pertama adalah bahwa Tuhan tidak bekerja dengan cara-cara seperti yang kita mau. Tuhan tidak bekerja di saat-saat atau tidak menolong dan mendengarkan atau menjawab doa-doa kita di saat-saat kita paling membutuhkan Dia. Di saat-saat paling down-nya kita. Begitu. Tuhan tidak selalu menolong di saat-saat pada waktu kita down banget. Jadi saudara, pelajarannya adalah gini. Kalau engkau sudah down banget gitu, sudah jatuh banget gitu dalam kesusahan gitu, tapi Tuhan tuh belum tolong gitu. Yuk belajar dari Lazarus, peristiwa Lazarus. Masih ada waktu Tuhan. Kadangkala kita harus jatuh dulu. Kadangkala Lazarus kita mati dulu, gitu ya. Tapi ingat, Tuhan Yesus pernah bekerja pada saat-saat Lazarus sudah mati. Dia masih datang dan membangkitkan Lazarus. Artinya masih ada harapan. Yesus datang menolong kita pada saat-saat pengharapan kita tuh sudah lenyap. Pada saat time frame-nya kita tuh sudah lewat. Jangan putus asa. Tuhan masih bisa bekerja di saat-saat Lazarus kita sudah mati. Amin saudara. Dan pelajaran yang ketiga. Jangan ngajarin Tuhan Yesus. Jangan berdebat sama Tuhan Yesus. Siapa dia? Percaya saja. Dan berserah saja. Supaya iman supaya pikiran kita tidak menghindari untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Dan jangan menghina Tuhan Yesus. Orang itu menghina Tuhan Yesus. Apakah orang ini, dia yang sudah memelekkan orang buta, enggak bisa membangkitkan orang mati ini? Padahal Tuhan Yesus sudah mau melakukannya. Ngejek gitu, ngeyel gitu. Jangan menghina Tuhan Yesus. Ya, jangan menantang Tuhan Yesus. Jangan ngajarin Tuhan Yesus. Tuhan, mesti begini, mesti begitu Tuhan. Cara ini lebih bagus. Seringkali saya saudara berhadapan dengan orang seperti itu. Dia berdebat dengan saya. Kalau Tuhan memang mengasihi saya tuh mesti begini, mesti begitu, mesti begono dan mesti begene. Gitu saudara. Dia ngatur Tuhan Yesus. Kalau memang dia Tuhan tuh mesti bekerjanya seperti ini. Ya kita bikin strategi sendiri gitu loh, cara Tuhan. Supaya Tuhan ngikutin cara kita. Supaya Tuhan ngikutin rencana kita. Bukannya malah berserah. Ya saudara. Nah, yuk. Saya berdoa kiranya pelajaran Lazarus ini membangkitkan iman kita. Memberikan kita pengharapan akan masa depan hidup kita yang akan datang. Ingat peristiwa saya Lazarus saya mati. Suami saya, pengharapan saya terhadap suami saya sudah sirna. Dia meninggalkan saya sendiri dengan anak saya untuk ngerjain tugas laki-laki itu, ya, untuk nempelin dinding itu kelihatannya kejam. Gitu kan? Kalau memang tuh kok kayak Tuhan mengizinkan, itu kan Tuhan izinkan kan toh. Kok kayak Tuhan kejam banget ya? Kok masanya Tuhan izinkan suami saya tuh ninggalin saya? Sehingga saya tuh putus harapan akan suami saya. Sampai saya, saya punya persepsi yang nggak baik terhadap suami begitu. Wah, dia nggak mengasihi saya. Wah, saya bukan prioritasnya. Wah, tega bener suami saya. Dia lebih mengurusin tuh, dia punya agenda Bible study-nya daripada saya, gitu kan ya. Nah akhirnya apa saudara? Ujung-ujungnya kan kecewa.
Kekecewaan akan memimpin kepada kepahitan. Kepahitan pasti akan memimpin nanti kepada kemarahan. Kemarahan nanti akan memimpin kepada apa saudara? Argumen. Kalau sudah argumen, apa terjadi saudara? Kepahitan. Nah ini terjadi saudara. Terjadi. Tapi akhirnya saudara, Tuhan mengajarin saya. Dan saya akhirnya bersaksi sama suami tentang kejadian ini. Saya bilang sama suami, gitu ya, Ani, walaupun engkau meninggalkan saya pada saat itu, tapi karena saya menaruh pengharapan saya sama, akhirnya saya menaruh pengharapannya saya full 100% sama Tuhan. Dan di saat itu ketika saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa jawab doa saya? Tuhan bilang, karena aku ingin namaku dipermuliakan, aku lewat engkau, dan aku ingin memuliakan engkau. Nah, akhirnya saudara, yang dipermuliakan tuh saya. Karena saya punya pengharapan sama Tuhan. Karena saya berharap sama dia, saudara. Nah, akhirnya saya punya kesaksian. Akhirnya saksian saya tuh memuliakan Tuhan. Akhirnya apa? Suami saya sendiri pun belajar. Gitu. Ya, belajar tentang iman saya, belajar tentang Tuhan. Ada banyak sekali pelajaran dari hal ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di saat manusia meninggalkan kita. Lazarus meninggalkan Maria dan Marta. Tapi Tuhan Yesus tetap datang. Tidak pernah meninggalkan mereka. Waktu Lazarus sudah meninggalkan mereka pun, Tuhan Yesus datang kepada Maria dan Marta yang masih hidup. Ini dimensi yang lain, layers yang lain yang Tuhan bicara kepada kita. Manusia meninggalkan kita, tapi Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Di saat manusia sedang meninggalkan kita pun, Tuhan Yesus akan datang kepada kita. Menghibur kita, menolong kita, menguatkan kita. Amin saudara-saudara. Jadi saudara, saya berdoa kiranya di hari perayaan kebangkitan Tuhan Yesus ini, apapun ini, Lazarus yang sudah mati di dalam hidup saudara, saya berdoa Lazarus itu akan mengalami kebangkitan kembali di dalam hidup saudara. Lazarus saudara akan dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Jangan pernah tawar hati. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Amin. Yuk, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Orang-orang yang sekalipun sudah mati, Tuhan Yesus sanggup bangkitkan. Apapun itu Lazarus di dalam hidup kita yang sudah mati, saya mau katakan hari ini pun Tuhan Yesus bisa bangkitkan. Mungkin saudara punya Lazarus ke ekonomi. Mungkin saudara punya Lazarus kesehatan. Mungkin saudara punya Lazarus perkawinan. Mungkin saudara punya Lazarus pekerjaan atau bisnis yang saat ini saudara mati. Lazarus perkawinan, Lazarus ekonomi, Lazarus kesehatan saat ini sedang mati. Lazarus rumah tangga saat ini sedang mati. Tapi saya mau katakan, percayalah, Tuhan Yesus pasti datang di saat engkau tidak membayangkan. Itu yang terjadi. Makanya Maria dan Marta kaget ketika mereka dengar Tuhan Yesus datang. Mereka langsung share. Aduh Tuhan, seandainya Tuhan datang. Seandainya Tuhan. Tapi nanti saya mau katakan, ingatkan. Ketika Tuhan Yesus datang, berkunjung kepada saudara, jangan salahkan Tuhan Yesus. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sampai saat ini pun aku tahu Engkau akan melakukan mujizat. Apapun itu aku berserah. Bagaimanapun caranya Tuhan Engkau melakukan mujizat. Untuk membangkitkan Lazarus kembali. Aku percaya, aku angkat tangan, aku berserah. Saudara, ketika kita angkat tangan. Saudara, bagi dunia kita angkat tangan itu kalah. Tapi di dalam kerajaan Tuhan ketika kita angkat tangan. Artinya kita berserah kepada Tuhan. Ini adalah awal dari sebuah kemenangan. Amin saudara. Selamat Paskah. Selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara.
Ayo kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati di atas kayu salib. Oh Bapa, mencurahkan darah-Mu Tuhan Yesus. Darah yang mulia, darah yang menebus, darah yang berharga, lebih berharga dari emas dan perak. Oh Tuhan Yesus, darah yang membersihkan kami, darah yang menebus dosa-dosa kami, darah yang menghancurkan segala kutuk-kutuk, darah yang menyembuhkan, darah yang menyelamatkan Tuhan, darah yang menghidupkan setiap kematian yang ada di dalam hidup kami Bapa. Dan kami percaya Roh Tuhan yang sama membangkitkan Tuhan Yesus dari kepada kematian adalah roh yang sama saat ini tinggal di dalam kami. Roh Tuhan yang dulu tinggal di dalam Elia, roh yang sama saat ini tinggal di dalam diri kami Bapa. Tubuh kami adalah bait suci-Mu dan Engkau tinggal di dalam tubuh kami. Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus tidak hanya bermanifestasi di masa yang akan datang, di masa Tuhan Yesus datang ke dunia, di masa Tuhan Yesus akan membangkitkan kembali orang-orang mati di masa yang akan datang. Tetapi Tuhan, saat ini juga kami terlalu percaya Engkau sanggup membangkitkan Lazarus dalam hidup kami yang sedang mengalami kematian. Dan kami sedang menantikan kunjungan-Mu Tuhan. Di saat-saat waktu yang tidak kami duga. Datanglah Tuhan ke dalam hidup kami. Di saat kami sedang berduka. Mungkin kami dalam keadaan sedang berkabung di dalam hidup kami. Tuhan datanglah. Di dalam masa-masa perkabungan kami. Kami masih menanti-nantikan Engkau. Bapa, hamba-Mu berdoa kepada anak-anak-Mu saat ini. Yang sedang mengalami masa perkabungan oleh kematian daripada Lazarus kehidupan di dalam hidup mereka. Hamba berdoa Tuhan. Tuhan, kami terlalu percaya kematian Lazarus dalam hidup mereka adalah Tuhan izinkan. Karena Engkau sedang akan menyatakan kemuliaan-Mu. Engkau akan membangkitkan Lazarus mereka yang sedang mati. Karena Engkau ingin mereka mengalami mujizat Tuhan. Engkau ingin supaya mereka memiliki kesaksian kebangkitan Tuhan Yesus. Mengalami kesaksian kuasa daripada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Dan Engkau menginginkan supaya mereka bersaksi tentang kebangkitan-Mu. Bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Bapa, hamba-Mu berdoa saat ini juga Tuhan. Dengan kuasa yang ada di dalam hidup kami ya Bapa. Di dalam hidup hamba-Mu. Hamba perkatakan kepada Lazarus anak-anak-Mu saat ini. Bangkitlah. Bangkitlah Lazarus dalam hidup hamba-hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan. Apapun itu Lazarus yang mati dalam hidup mereka saat ini. Hamba perkatakan bangkitlah engkau Lazarus yang sedang mati saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya Tuhan hamba-hamba-Mu boleh mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup dalam keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Apapun itu Tuhan. Pengharapan mereka yang pudar. Pengharapan mereka yang sirna. Tuhan, bangkitkan kembali pengharapan itu. Bangkitkan kembali Tuhan kerinduan itu. Bangkitkan kembali misi yang mati. Bangkitkan kembali Tuhan kerinduan yang padam Tuhan. Api yang padam Tuhan. Pengharapan yang padam Tuhan. Bangkitkan kembali di dalam hidup anak-anak-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan, kami mau belajar Tuhan. Dari peristiwa, daripada kebangkitan Lazarus. Kami mau Tuhan agar Engkau tidak menangis karena kedegilan hati kami. Kami tidak mau Tuhan Yesus Engkau hatimu gundah gulana oleh karena kedegilan hati kami. Tapi kami mau Tuhan agar Engkau Tuhan bersuka cita. Karena Tuhan kami percaya kepada Engkau. Kami sedang menanti-nantikan Engkau dalam hidup kami. Untuk membangkitkan Lazarus kami yang mati saat ini.
Karena kami mau menjadi saksi-Mu. Kami mau melihat kemuliaan Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup kami. Dan kami mau memuliakan Bapa oleh dalam hidup kami. Dan kami juga ingin dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di hadapan para malaikat-malaikat Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami mau dimuliakan di antara orang-orang dunia, orang-orang kegelapan ini. Bahwa kami adalah anak-anak terang. Terang-Mu bercahaya di dalam hidup kami. Kebangkitan Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya, kami berikan segala pujian, segala kemuliaan dan kehormatan bagi Engkau. Karena Engkau telah membangkitkan Lazarus kami tepat pada waktu-Mu. Kami muliakan Engkau Tuhan. Ekonomi kami, Lazarus ekonomi kami akan bangkit kembali. Lazarus perkawinan kami akan bangkit kembali. Lazarus kesehatan kami akan bangkit kembali. Lazarus Tuhan visi kami dalam pelayanan akan bangkit kembali Tuhan. Lazarus kami Tuhan Yesus di dalam ekonomi akan bangkit kembali. Di dalam anak-anak kami akan bangkit kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami muliakan Engkau di dalam nama anak Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Sampai bertemu kembali. Selamat Paskah dan selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.